ya. Jadi dengan software AI artist ini ya itu akan jauh lebih cepat ya untuk menghasilkan gambar ya hanya hitungan detik ya. Dan bahkan dari modelnya itu adalah sebuah prompt text to image. Jadi dari sebuah text to image atau sebaliknya image to text gitu. Halo Smart User HND, ini adalah konten perdana di kanal YouTube HND Makassar setelah beberapa waktu vakum. Nah, mulai dari video konten ini dan seterusnya, semua konten-konten yang berdurasi panjang HND Komputer akan diupload di sini. Jadi pastikan Smart User HND subscribe, komen, dan share. Seperti konten kali ini, HND Komputer berkesempatan ngobrol langsung dengan produk spesialis dari salah satu brand IT yang terkenal di dunia, yaitu Microstar International atau MSI. Microstar International atau MSI adalah brand teknologi terbesar di dunia yang berbasis di Taiwan, tepatnya di distrik Zhonghe, kota Taipei baru. Yang didirikan pada tahun 1986. Kalau menurut saya kenal brand MSI ini dari barang-barang seperti motherboard dan VGA. Dan menurut saya, MSI adalah termasuk 3 besar brand ternama di pasar market motherboard dan VGA card. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan narasumber saya, Mas Diga Febriawan, produk spesial dari MSI. Halo. Halo, Mas Diga. Halo. Apa kabar? Halo, Mas Agus, kabar baik. Disapa dulu Smart User HND. Halo, Smart User HND. Halo, apa kabar ya? Iya. Jadi Mas Diga, Ya. kunjungannya ke Makassar ini ada apa nih? Ya, jadi kunjungan kita kali ini ke Makassar, kebetulan kita lagi ada training ya. Iya. Training produk ya di kuartal 4 ini. Jadi ya sekalian juga kunjungan visit-visit ya ke area Makassar ya. Sama partner MSI ya. Betul Iya. ya. Untuk di training produknya Mas Diga, ada fokus tipe tertentu dari MSI nggak? Ya, jadi kalau untuk tipe-tipe tipe-tipe fokus yang akan kita bahas nanti, tentunya lebih ke produk-produk terbaru ya di kuartal 4 tahun 2024 ini. Kemudian juga kita akan mungkin sedikit introduction mengenai prosesor terbaru tentunya ya. Nanti kita ada beberapa produk yang sudah menggunakan prosesor dari Intel terbaru ya, Lunar Lake dan juga AMD ya, AMD Strix Point. AMD Strix Point ya berarti namanya AI AMD AI 300. Betul. Berarti di training produk di Q4 2024 ini berarti lebih fokus ke tipe laptop yang berbasis AI ya Mas Diga? Betul, ya. Jadi tahun 2024 ini MSI mostly untuk beberapa produk kita itu sudah berteknologikan AI, Mas Agus. Jadi kita menghadirkan produk-produk yang terbaru nanti di mana sudah memiliki teknologi-teknologi AI, fitur-fitur AI yang tentunya itu akan terus berkembang dan kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman partner ya bagaimana sih menjelaskan kepada end user gitu ya mengenai teknologi AI tersebut gitu. Oke. Nah, rame-rame AI ini kan ada fokusnya di total operation per second-nya. Tera operation per second. Tera operation per second, sorry. Yes. Nah, selain di hardware-nya, MSI ada nggak software pendukung untuk program-program atau aplikasi-aplikasi yang berbasis AI dari MSI? Tentunya ada ya. Jadi di laptopnya MSI saat ini kita menghadirkan fitur-fitur terbaru. Ada 2 fitur yang sedang kita highlight ya. Jadi ada AI Engine, kemudian yang satu lagi AI Artist gitu. Yang dimana AI Engine ini merupakan sebuah software yang akan membantu untuk mengatur performance ya pada laptopnya secara otomatis sehingga semuanya itu akan diatur oleh si AI gitu. Jadi dia bisa membaca mungkin sedikit singkatnya adalah bisa membaca mengenai habit dari bagaimana sih end user atau si penggunanya itu menggunakan laptop MSI sehari-hari gitu. Ada mirip-mirip nggak sih kayak ChatGPT, Microsoft Copilot Plus dari AMD juga kan ada softwarenya. Ada mirip nggak sih dari segi operasi offline-nya? Nah, terkait hal tersebut itu kita juga punya ya yang mirip-mirip dengan ChatGPT itu kita sebutnya adalah generative AI ya. Jadi software generative AI
yang dimana kami memiliki fitur AI Artist. Ya, jadi AI Artist itu dia adalah sebuah software, ya, sebuah software yang akan membantu khususnya untuk para content creator ataupun misalnya seorang desainer yang mungkin akan memudahkan dalam pengeditan. Ya, jadi dengan software AI Artist ini, ya, itu akan jauh lebih cepat ya untuk menghasilkan gambar, ya, hanya hitungan detik ya, dan bahkan dari modelnya itu adalah sebuah prompt text to image, jadi dari sebuah text to image atau sebaliknya image to text gitu. Jadi memudahkan sekali untuk yang tadinya mungkin seorang content creator atau seorang desainer itu misalnya membuat gambar gitu ya, membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk membuat satu background gambar. Nah, dengan aplikasi atau software AI Artist ini jadi jauh lebih cepat, hanya hitungan detik aja gitu. Bekerja offline juga? Tentunya dong, bekerja ya offline. Bisa bekerja secara offline dan betul. Dari tipe-tipe laptop yang berbasis AI itu ada MSI keluarin ada berapa tipe, Mas? Oke, saat ini yang sudah kami hadirkan untuk laptop-laptop yang sudah berteknologikan AI itu kita ada hampir semua ya, hampir semua mulai dari seri gaming, kemudian seri business and productivity, dan juga seri kreator. Jadi semuanya, hampir semua tipe-tipe terbaru kita, khususnya di tahun 2024 ini, semuanya sudah berteknologikan dengan AI. Gitu. Kalau tipe spesifik di laptop gaming yang pakai prosesor AI, tipe apa itu Mas di MSI? Salah satunya ini ya, yang akan ada di depan layar ini. MSI Cyborg berarti? Cyborg ya, Cyborg 15 AI. Nah, ya, jadi ini Mas, sorry kepotong. Jadi ini jadi satu pertanyaan khusus dari saya, karena beberapa brand lain itu kalau yang prosesor AI-nya itu rata-rata pakai fokusnya di laptop-laptop tipis. Nah, di MSI sendiri saya baru lihat ada laptop gaming. MSI Cyborg yang pakai prosesor NPU. Jadi target marketnya untuk di Cyborg ini untuk orang-orang seperti kerjaan apa, Mas? Ya, jadi untuk target marketnya itu sendiri tentunya karena ini merupakan salah satu seri gaming ya yang ada di jajaran line up produk kita. So, jadi tentunya target marketnya itu untuk para gamers ya. Para gamers. Tapi sekarang sepertinya saya lihat sudah banyak perubahan yang terjadi. Ya, karena pergeseran target market yang tadinya mungkin kalau kita lihat beberapa tahun terakhir mungkin laptop gaming itu hanya kebanyakan yang membeli laptop gaming itu hanya para gamers ya. Tapi sekarang ya para content creator, designer ya atau bahkan untuk daily activity sekalipun sekarang membeli laptop gaming juga ya karena ya sekarang itu laptop gaming itu mungkin dilihat dari spesifikasinya sudah cukup tinggi ya untuk melakukan atau membantu untuk kinerja aktivitas sehari-hari kita gitu. Nah, Mas Tiga, perbedaan MSI Cyborg yang sekarang sama yang dulu apa tuh, Mas? Oke, jadi MSI Cyborg yang sekarang ya sesuai dengan namanya Cyborg 15 AI. Tentunya sudah selain memiliki teknologi AI, ada beberapa yang diimprove atau ditingkatkan pada seri laptop Cyborg yang sekarang ini. Yang pertama itu mungkin dari spesifikasi ya. Kalau kita lihat di 2023 kita punya seri Cyborg yang dimana sudah menggunakan prosesor Intel Gen 13. Sekarang itu sudah menggunakan Intel Core Ultra atau Meteor Lake. Kemudian yang kedua, mungkin kalau misalnya dilihat ya kasat mata dari sisi keyboardnya benar. Gitu. Jadi kalau untuk di seri Cyborg sebelumnya ya Cyborg 15 sebelumnya itu keyboardnya masih single color. Namun untuk di seri Cyborg yang sekarang itu kita tingkatkan sudah RGB ya untuk keyboardnya. Terus tentunya laptop ini juga sudah dihadirkan untuk aplikasi software AI ya seperti tadi ya. Ada AI Engine, kemudian ada AI Artist gitu. Jadi kalau secara overall ya karena Cyborg ini masuk ke dalam jajaran seri laptop gaming entry level tapi kelasnya adalah thin and light. Jadi beratnya itu masih tergolong ringan untuk kategori laptop gaming ya. Beratnya 1,9 kg gitu. Jadi under 2 kilo ya. Under 2 kilo gitu. Terus ada selain upgrade di spesifikasi mesin, ada upgrade lain nggak? Fitur mungkin atau di LED mungkin? Ya,
Jadi untuk seri Cyborg yang sekarang ya ini untuk RAM-nya ya terutama ya. Jadi untuk RAM-nya itu kita tingkatkan ya itu bisa di-upgrade sampai 96 GB Wow, gitu. Jadi 48 GB per keping. per Gitu. keping. Jadi ada 2 slot itu bisa kita upgrade sampai 90. Oh, berarti sudah DDR5 ya Mas? Sudah DDR5. Betul. Oke, gitu. keren. Di harga? Harganya range range harganya under 20 tentunya. Wow. Ya, harganya di bawah 20 juta. Karena kita ada beberapa SKU ya Iya. untuk seri Cyborg ini. Jadi ada beberapa SKU yang berbeda tentunya. Mulai dari harga 15-an Iya. ya sampai nggak sampai 20 juta lah. Kalau isu-isu kemarin soal Cyborg sama GF6T di fan-nya Mas Dika? Nah, oke Iya. ya. Jadi untuk fan Iya. ya kalau untuk untuk fan ini ya memang kita tingkatkan di seri Cyborg ini dibanding GF63 itu dari sisi ukuran fan-nya. Ukuran Ya, fan-nya. jadi kalau sebelumnya kan GF63 itu single fan dengan 3 heat pipe tapi ukurannya kecil ya. Nah, Benar. sekarang walaupun single fan itu dia sudah kita upgrade ukurannya sehingga no issue ya untuk panas, Iya, benar. overheat gitu. Sekarang udah nggak ada isu. Ya. Sebenarnya kemarinnya bukan isu-isu banget, cuma aneh aja biasa customer gamers aneh aja kalau dapat lihat laptop gaming pakai single fan. Iya. Berarti di Cyborg AI yang terbaru ini masih tetap single fan, tapi jumlah blade-nya dan ukuran kipasnya Lebih besar. Betul. Jadi untuk masalah overheat-nya sudah pasti nggak jadi masalah lagi. Betul. Nah, benar. Ya. Terakhir pertanyaan soal gaming, MSI Sword itu apa Mas? Boleh dijelaskan sedikit nggak ke Smart User HND? Ya. Jadi kita juga di tahun 2024 ini menghadirkan seri terbaru yaitu seri Sword, di mana seri Sword ini merupakan salah satu laptop gaming entry level tapi masuknya adalah kelas performance. Gitu, di mana seri Sword ini dia sesuai dengan kategorinya performance, dia sudah menggunakan prosesor dari Intel generasi 14 HX series. Di mana prosesor Intel HX series itu merupakan prosesor Intel yang tertinggi ya saat ini gitu. Dan untuk seri Sword itu ya selain dari spesifikasinya yang sudah tinggi gitu ya, fitur-fitur yang lainnya juga nggak kalah menarik ya. Jadi untuk fitur-fitur yang sudah disediakan itu sangat-sangat lengkap ya dan sangat-sangat menunjang untuk para gamers yang ingin bermain game-game AAA seperti itu. Tapi positioning Sword ini di MSI sendiri ada di mana dia Mas? Kan ada ada MSI Teen, GF63, Cyborg, Bravo, Katana. Positioningnya dia di antara mana nih Mas? Jadi kalau di MSI ya untuk seri di seri entry level atau di jajaran laptop gaming secara umumnya ya. Jadi untuk seri entry level itu jadi di MSI itu ada 3 level. Ya, ada entry level, kemudian ada middle dan yang paling tinggi adalah high end level. Nah, untuk seri Sword, Cyborg, Teen, ya, Katana, ya, Crosshair itu masuk ke entry level. Tapi untuk entry level itu sendiri kita pecah lagi menjadi 2. Ada yang kelasnya Teen and Like dan juga ada yang kelasnya performance. Berarti nah, dia kalau di seri Sword ini masuknya kelasnya performance. Berarti dia sama Katana, sama Crosshair. Yes. Berarti di atas Bravo sedikit ya? Di atas Bravo, betul. Di atas Bravo, betul. Kan dari tadi kita ngobrol laptop gaming AI, apakah memang fokusnya brand MSI ini khususnya di market notebook itu lebih khusus ke para gamers atau ada target market yang lain, Mas? Oke. Ya, jadi kalau di MSI ya karena sejak awal MSI itu mungkin para smart user HND sudah pada tahu bahwa MSI itu identik dengan gamers. Gitu ya. Jadi produk-produk kita dari awal itu memang kita highlight-nya adalah produk gamers. Tapi sejak per 2019 lalu ya kami mengembangkan lini produk line up kita. Jadi saat ini MSI tidak hanya laptop gaming, kami memiliki beberapa jajaran produk line up-nya yang lainnya seperti seri bisnis dan juga kreator. Jadi saat ini MSI fokus di 3 lini bisnis tersebut. Dari gamers, kemudian content creation dan juga business and productivity. Kalau di bisnis dan creativity yang tipe apa yang pakai prosesor berbasis AI?
Kita ada beberapa ya, ada cukup banyak. Salah satunya produk terbaru kita ada seri Prestige 16 AI ya, Evo Studio. Jadi seri Prestige 16 AI atau Prestige 16 AI Studio ini merupakan laptop bisnis yang tentunya memiliki desain yang tipis, ringan gitu ya. Terus prosesornya pun juga sudah menggunakan prosesor Intel Core Ultra dengan NPU tadi gitu. Tadi di tipe Prestige ini ada kata Evo, saya dengar. Ya. Apakah itu masuk dalam sertifikasi Intel Evo atau dia dari segi tipe MSI-nya sendiri yang pakai nama Evo? Ya, jadi untuk laptop ini itu sudah bersertifikasi Intel Evo dan Nvidia Studio. Jadi sudah double sertifikasi ya. Gitu. Jadi prosesornya menggunakan Intel Core Ultra atau Meteor Lake dengan kartu grafis dari Nvidia RTX ya, RTX series 3 serinya 3050 gitu. Daripada kita membayang-bayangkan, kita lihat dulu langsung produk MSI Prestige-nya. Jadi begini nih Mas, penampakan MSI Prestige. Ini berapa inci sih Mas? Ya, ini 16 inci. 16 ya. inci. Betul. Nah, fitur-fitur yang bikin MSI Prestige ini spesial apa tuh, Mas? Ya, jadi di seri Prestige 16 AI ini adalah salah satu laptop bisnis kita yang tentunya secara target itu untuk pebisnis ya, pebisnis dan juga untuk mungkin kalau yang seorang content creator membutuhkan laptop yang tipis, ringan, dan powerful, ini juga menjadi salah satu pilihan juga. Karena dari segi spesifikasinya, dia sudah menggunakan prosesor terbaru dari Intel Core Ultra, kemudian juga sudah bersertifikasi Intel Evo, ya, dan juga terdapat sertifikasi Nvidia Studio tadi, ya, karena dia sudah ada dedicated GPU-nya. Biasanya kan kalau laptop tipis itu kartu grafisnya itu kan bawaan ya dari prosesor gitu. Kalau untuk yang dedicated atau terpisah itu kan jarang. Gitu. Kami menghadirkan seri Prestige 16 AI ini untuk kebutuhan yang mungkin buat editing, rendering, atau foto dan content creator seperti itu. Untuk pilihan prosesornya di Prestige ini dari mulai Intel Core Ultra berapa sampai Core Ultra berapa, Mas? Untuk saat ini yang masuk ke Indonesia itu Intel Core Ultra 7. Ya. Intel Core Ultra 7 dengan GPU-nya itu Nvidia RTX 3050. Wow. Gitu. Jadi memang benar-benar Prestige ini untuk kamu smart user HND yang kerjaannya itu entrepreneur muda, pebisnis, mobile content creator. Karena sekarang content creator juga terbagi dua nih Mas Tiga. Ya. Ada yang stay dalam studio, ada yang kerjanya mobile. Yes. Gitu. Karena selain laptopnya itu powerful, enteng banget ya. Ringan sekali karena beratnya hanya 1,6 kg gitu. Lebih ringan daripada lebih ringan dari laptop gaming tadi. Wow, gitu. Tapi ukurannya 16 inci. Tapi ukurannya lebih besar. Tapi dengan berat yang lebih ringan. Betul. Wah, keren banget nih. Dan mungkin sedikit tambahan aja, yang saya pengen highlight pada laptop ini sebenarnya dari sisi security-nya ya. Oh, security. Karena basically ini kan laptop bisnis di mana para penggunanya itu kan mostly harusnya itu kan seorang pebisnis ya. Betul. Dan kami menghadirkan software-software atau fitur-fitur untuk keamanan tingkat tinggi. Contohnya kayak misalnya dia sudah ada fingerprint ya di bagian tombol powernya. Sudah ada infrared kamera, kemudian ada fitur mungkin pernah dengar Tobii Aware gitu ya. Benar. Gitu. Dan ada satu lagi fitur yang tak kalah menariknya namanya adalah TPM 2.0. TPM 2.0. Gitu. Atau Trusted Platform Module. Untuk yang fitur TPM 2.0-nya yang boleh dijelaskan sedikit buat keuntungannya buat smart user HND? Ya, jadi fitur TPM 2.0 ini adalah sebuah fitur keamanan tingkat tinggi yang biasanya ya ini untuk menghindari pencurian data oleh hacker. Gitu. Jadi singkat ceritanya adalah biasnya itu semuanya bisa di-lock. Kemudian kita nggak bisa sembarangan tuh USB-nya itu bisa di-lock juga ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan asal colok gitu ya. Karena kan biasanya sumber-sumber virus itu kan berasal dari flash disk, dari hard disk gitu ya. Sehingga dia bisa di-lock ya untuk sistem BIOS-nya seperti itu. Jadi bisa diberikan password. Jadi singkat ceritanya adalah dengan TPM 2.0 ini ada
pagar pengaman tambahan gitu. Oh, benar. Ya. Jadi ada bantuin antivirus lah ya. Ya, mungkin bukan antivirus ya, tapi lebih ke protection-nya Protectionnya. gitu. Oke, ya. oke. Terus ini kan termasuk model tin tipis nih Mas Ya. Diga di Prestige ini. Berarti upgrade RAM-nya ini onboard. Yes, untuk semua seri business and productivity kita saat ini RAM-nya onboard semua. Onboard Betul, semua. betul. Kalau di Prestige yang Core Ultra 7 ini RAM-nya bawaan RAM-nya berapa Mas? RAM-nya itu dia 16 GB. Oh, 16 GB, 8x2 dan dia sudah dual channel. Dual channel. Yes. Oke. Selain spesifikasi dan fiturnya tadi yang keren-keren banget. Ya. Apalagi yang spesial dari MSI Prestige 16 ini, Mas? Nah, kalau kita lihat ya dari sisi layarnya tuh udah bagus banget ya. Iya, Jadi benar. layarnya tuh detail, akurat banget. Di mana untuk laptop ini tuh layarnya udah pakai OLED Wah. gitu ya. Jadi untuk akurasi warnanya, detail warnanya, kemudian color gamutnya ya, itu sudah menggunakan 100% DCI-P3. Iya. Jadi kalau buat yang suka editing, Bener. ya editing video, foto, menggunakan laptop ini tentunya hasil warnanya atau hasil gambarnya itu akurat. Benar. Ya, seperti kita bilang tadi untuk mobile content creator. Jadi untuk akurasi warnanya nggak perlu khawatir lagi karena spek LCD-nya sudah mumpuni untuk pakai desain gambar, editing video maupun main game-game. Betul. Oke. Ada lagi Mas yang spesial dari MSI Prestige ini? Mungkin di after sales-nya? Nah, untuk after sales garansinya itu 2 tahun dan dia juga sudah masuk ke ADP ya. Wah, ADP Gitu. nih. Sekarang semua brand rame-rame ADP. Apa di MSI tawarin di ADP-nya? Iya, jadi mungkin smart user HND itu udah banyak yang tahu bahwa laptop MSI sekarang udah punya ADP-nya loh. Bener, ya. iya. Jadi ADP atau Smart Accidental Damage Damage Protection yang dimana biasanya ya end user atau pelanggan yang sudah membeli laptop itu tidak bisa mengklaim garansi yang sifatnya adalah human error. Benar. Gitu ya, kerusakan-kerusakan akibat kesalahan pemakaian gitu. Nah, dengan garansi ADP ini tentunya MSI sudah memberikan protection ya untuk beberapa kejadian yang tidak disengaja. Tidak disengaja. Ya, contohnya apa aja? Contohnya misalnya laptopnya jatuh ya. Kemudian kecelakaan atau misalnya sesimpel ketumpahan cairan ya. Biasanya kalau kita lagi kerja di coffee shop ya, sebelahnya ada kopi ya, nggak sengaja kesenggol ya, kena laptopnya. Nah, itu bisa di-cover. Dan satu lagi ya, yang tanpa kita sadari, yang biasa kita suka kerja di public area ya, yang atau working space ya, di tempat yang umum itu biasanya kan kita suka colok listrik ya untuk charger ya. Nah, tanpa kita sadari di tempat-tempat umum atau di public area itu grounding listriknya itu tidak stabil. Gitu. Yang dapat menyebabkan ya konsleting listrik pada perangkat elektronik kita. Salah satunya adalah laptop. Lebih tepatnya kita tidak tahu bagaimana kondisi listrik di tempat-tempat umum itu. Betul. Ya, jadi hal-hal seperti itu ya jika laptopnya itu rusak akibat karena kesalahan konsleting listrik tadi, biasanya itu kan tidak di-cover. Nah, kali ini untuk garansi ADP itu meng-cover untuk garansi ketika laptopnya itu rusak akibat konsleting listrik gitu ya. Biasanya kan hitungan-hitungan ADP itu hitungannya persentase nih Mas. Nah, di MSI sendiri itu untuk pergantian part-part rusak seperti itu, apa di covernya 80% kah atau 100% kah? Ya. Bagaimana menurut Mas Diga? Jadi untuk garansi ADP yang di cover dari MSI itu kita akan meng-cover semuanya 100%. Ya, 100% ya dalam 1 tahun pertama. Dalam gitu. 1 tahun Jadi pertama. Jadi kita bisa cover itu 1 kali dalam 1 tahun pertama. Oke. Jadi tapi total after sales-nya MSI sendiri total berapa tahun, Mas? Kalau untuk garansi secara keseluruhannya itu garansinya 2 tahun. Oh, 2 tahun. Betul. Hampir semua tipe ya 2 tahun. Semua tipe 2 tahun. Nah, Mas Diga, untuk after sales-nya ini untuk penggemar setia MSI kalau mau klaim garansinya ada nggak service point di Makassar? Tentunya ada dong ya. Jadi untuk garansi MSI itu bisa langsung mengunjungi service center kita itu di Jalan Ratulangi nomor 4 di Makassar. Oke, jadi buat smart user HND yang sudah beli MSI atau ada niat beli MSI
Untuk garansinya nggak usah khawatir karena MSI sudah punya service point di Makassar, tepatnya di alamat yang Mas Tiga sebutkan tadi di Jalan Ratulangi nomor 4. Jadi buat para customer yang sudah membeli laptop MSI, jika ada feedback atau ada masukan-masukan terkait servis, terkait apapun itu bisa langsung aja follow sosial media kita, ya, itu di Instagram. Kita ada di Instagram, ya, di MSI Indonesia, MSI Gaming _Indonesia. Dan juga kita ada di MSI Care, ya. Jadi kita punya layanan MSI Care, di mana di situ ada live chat, ya, bisa langsung mengunjungi web official web kita itu di id.msi.com. Gitu. Jadi bisa langsung aja mengunjungi beberapa akun-akun sosial media kita dan juga web dari MSI tersebut. Oke. Gitu. Nah, sisa 2 pertanyaan lagi nih, Mas. Yang pertama itu kan dari tadi kita bahas laptop gaming, laptop bisnis. Ya. Nah, ada nggak tipe laptop MSI untuk masyarakat entry level seperti anak sekolah, pekerja swasta? Ya. Ada nggak, Mas? Tentunya ada dong, Ya. ya. Jadi untuk laptop-laptop kita yang saat ini ada di market, ya, khususnya ada di market Makassar, ya, itu kita ada beberapa seri, ya. Itu kita punya seri modern, ya. Modern itu mulai harganya itu 5 jutaan sampai dengan yang 10 jutaan juga kita ada, tergantung dari spesifikasinya. Kemudian dari sisi laptop gaming itu sendiri, kita memiliki seri Thin 15. Oh, Thin 15. Ya, Thin 15 harganya itu mulai dari 9 jutaan. Ya. Gitu. Nah, saya penasaran di modernnya, di tahun, kan modern ini umurnya udah agak lama nih, Mas. Ya. Tipe modern ada di market. Di Q4 2024 ini ada nggak upgrade dari MSI modern untuk smart user yang diketahui? Yes, tentunya ada, ya. Ini bocoran juga. Bocoran, ya benar. Jadi untuk bulan November nanti kita akan menghadirkan seri terbaru untuk seri modern, di mana modern 13, ya, ada modern 13 dan juga modern 14. Yang tentunya dari sisi mungkin ada beberapa peningkatan, terutama dari sisi upgradable RAM. Ya. Jadi RAM-nya ini kami sudah menyediakan RAM-nya itu SODIMM dan juga ada slotnya. Jadi bisa di-upgrade, ya, dan tidak onboard lagi. Berarti yang modern-modern kayak C11 kemarin udah di stop produksi berarti, Mas Tiga, ya? Yang nggak bisa upgrade memori? Masih tetap ada, dan kita menghadirkan laptop yang nanti terbaru itu. Oh, jadi nanti di Q4 ini selama beberapa bulan ke depan, itu smart user HND dikasih pilihan mau ambil modern yang seri lama atau yang seri baru. Betul, sesuai dengan kebutuhan, ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Sedikit dari soal modern. Berarti modern akan masuk pakai prosesor AI nggak? Ya, ini menarik, ya. Ya. Jadi untuk yang seri modern yang akan upcoming produk kita nanti, itu menggunakan prosesor dari regenerasi prosesor Intel Gen 13. Kalau di generasi 13 itu kan kita bisa sebut biasanya adalah Raptor Lake, ya. Benar. Dan kali ini adalah regenerasinya namanya Raptor Lake Refresh. Refresh. Jadi namanya adalah Intel Core 5, ada Intel Core 5, Intel Core 7, dan juga Intel Core sampai dengan Intel Core 9. Oh, berarti di Intel Core i-nya nggak ada lagi di MSI modern yang baru? Betul, jadi Intel sudah menghilangkan codename Core i-nya, ya. Penamaan Core i-nya di generasi prosesor terbarunya. Gitu. Nah, terakhir nih, Mas. Gaming console, MSI Claw. Ya. Ini menarik nih, ya. Iya, benar, menarik banget. Sebenarnya sih, saya sudah coba semua game console beberapa brand, ya, termasuk MSI Claw. Sebenarnya saya lebih suka MSI Claw itu di fitur FPS-nya, Mas. Yes. Apalagi on baterainya di MSI Claw. Nah, di MSI Claw itu saya lihat FPS-nya justru lebih bagus ketika on baterai daripada on charge. Betul. Boleh dijelasin soal itu sama beberapa fitur lain dari MSI Claw yang bikin beda dari kompetitornya? Ya. Jadi untuk MSI Claw itu, ya, mungkin kita tahu, ya, bahwa MSI Claw itu adalah produk gaming handheld yang kami keluarkan di tahun 2024 ini, dan hingga saat ini kami adalah satu-satunya brand yang masih menggunakan prosesor Intel. Benar. Gitu, ya. Jadi di MSI Claw itu menggunakan prosesor dari Intel Core Ultra, ya, kemudian GPU bawaannya itu sudah menggunakan Intel Arc, ya.
Dan salah satu fitur penting yang lainnya seperti yang tadi sudah disampaikan ya untuk kapasitas baterai. Iya, benar. Jadi dari sisi kapasitas baterainya itu MSI Cloud ini unggul dibandingkan dengan kompetitornya karena untuk kapasitas baterainya itu sendiri sudah 53 watt hours dibandingkan dengan yang ada di kompetitor Iya, gitu. benar. Dan kalau kita ngomongin soal game on track tadi ya, Iya. pada saat on baterai ya, Iya. ketika kita lagi main game ya, memang ini adalah salah satu mungkin performance dari Intel Arc ya, di mana Intel Arc ini punya performa yang memang dia itu setara dengan kartu grafis dari Nvidia RTX 2050 versi mobile gitu. Jadi kalau dari sisi FPS, tentunya di seri MSI Cloud ini FPS-nya itu sudah naik ya, karena untuk yang updatean driver terbaru dari Intel Arc itu akan membuat performa dari gamenya itu akan increase seperti itu. Benar. Gitu. Harapan dalam kegiatan training produk yang akan dilakukan di Makassar nanti sore ini, ada harapan tertentu nggak, Mas? Tentunya ada dong. Ya, jadi untuk harapannya kami memperkenalkan jajaran produk terbaru dan mengedukasi ya jajaran laptop MSI beserta semua kegiatan-kegiatan yang akan nanti kami lakukan ya, itu harapannya tentunya meningkatkan penjualan ya. Amin. Ya, jadi meningkatkan penjualan ya untuk khususnya HND Komputer. Semoga teman-teman dari HND Komputer itu secara product knowledge-nya itu lebih paham ya tentang produk-produk dari MSI seperti itu. Oke, buat para smart user HND, kalau mau beli laptop MSI bisa langsung datang ke tokonya HND Komputer yang ada di Kota Makassar. Dan jangan ragu ya untuk membeli di HND Komputer, karena HND Komputer itu adalah salah satu official partner MSI, dan tentunya barangnya tentunya resmi, barangnya baru, dan juga bergaransi. Gitu. Iya. Makasih Mas Tiga waktunya. Makasih Thank you sudah Mas Agus. share-share ilmunya. Sama-sama. Jadi kapan-kapan kalau ke Makassar singgah ke HND lagi. Siap. Kita ngobrol-ngobrol bareng lagi dengan produk-produk dari MSI yang baru, yang keren-keren tentunya. Ya, siap. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Nah, itulah tadi Smart User HND, ngobrol-ngobrol seru kita bersama Mas Diga Febriawan, produk spesialis dari MSI. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share konten ini agar kita bisa bikin konten yang lebih seru lagi dengan narasumber yang sama serunya seperti Mas Diga Febriawan. Saya Agus, undur diri, sampai jumpa.